Hadirin disilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bupati Konawe Selatan, yang kami hormati anggota Dewan Konawe Selatan, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Konawe Selatan, yang kami hormati Kepala BKPSDM Konawe Selatan, yang kami hormati Kepala OPD Konawe Selatan, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang sama kami hormati. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan tahun 2022 dimulai. Diawali menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, marilah kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Randus Laudin Mazal Amri Ma'ruf, MHI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa dengan cara agama Islam, yang lain menyesuaikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqih wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wal maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang, di hari yang fitrah ini kami berkumpul di tempat ini dalam rangka pelantikan. Semoga yang dilantik ini senantiasa bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu ya Allah, berikanlah kepada mereka 4 sifat kenabian: siddiq, tabligh, amanah, fatonah, agar senantiasa bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya Allah Tuhan kami, anugerahkanlah kepada mereka bekerja dengan senantiasa berlandaskan karena Allah, sehingga apa yang dikerjakan mendapatkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh umat. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah Kabupaten Konawe Selatan sebagai kabupaten yang bermanfaat, bermartabat, sehingga dapat dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Konawe Selatan. Ya Allah Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan keputusan Bupati Konawe Selatan. Bupati Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 820/2002 tahun 2022 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil pada jabatan pengawas lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Bupati Konawe Selatan menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana pada lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana pada lajur 4 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan dimaksud. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Andolo pada tanggal 11 Mei 2022, Bupati Konawe Selatan Haji Surunudin Nangga cap ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, dan seterusnya 9 arsip. Daftar lampiran keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 820/202 tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022. Nama 1. Yanti SE, jabatan baru Lurah Landono, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Muslimin SIP MM, jabatan baru Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Nurbaya Esos, jabatan baru Kepala Seksi Trantip Umum Kecamatan Landono. Haja Desmaniar SH, jabatan baru Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Sabulakoa. Wiji Mariati SE,
Jabatan Baru, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra, Kecamatan Landono. Muhammad Leo Sigiri SE, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Landono. Yayuk Widaningsi SM, Jabatan Baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Landono. Agus Sarindi SH, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Sabulakoa. Suhardin Suni Putra SSI, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sabulakoa. Hermawan, Jabatan Baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Mowila. Arianto SSI, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Mowila. Meilani Indarti SSE, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ranometo. Saripin Eskom, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Basala. Muhammad Irwan Amir Eskom, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kolono Timur. Abdul Majid SSI, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Ranometo Barat. Imade Arnawa SIP, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Ranometo Barat. Yanti Sutama SIP, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Moramo Utara. Jumarlin SE, Jabatan Baru, Kepala Seksi Terantib Umum Kelurahan Lalowaru. Muhammad Hadik SIP, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Lalowaru. Risnawati SSI, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pembangunan Kantor Kelurahan Lalowaru. Kasiati SSI, Jabatan Baru, Sekretaris Lurah Landono Kecamatan Landono. Titi Yanti SSI, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Lainea. Sahrudin SSI, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Lainea. Israwati SSI, Jabatan Baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Lainea. Amiruddin SPD, Jabatan Baru, Sekretaris Lurah Amondo Kecamatan Palangga Selatan. Imaruddin SSI, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Laonti. Hasrianti SK, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Laonti. Arwais SSI, Jabatan Baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Laonti. Rudin SSI, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Laonti. Pitra Naula SIP, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Konda. Akrab SE, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pembangunan Kantor Kelurahan Konda. Gustian Esos, Jabatan Baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Konda. Ahmad Sawal, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum Kepegawaian Kecamatan Konda. Hasniati SE, Jabatan Baru, Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Angata. Irwan Esos, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Angata. Rudin Eskom, Jabatan Baru, Kepala Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Palangga. Ahmad Jamaluddin SIP, Jabatan Baru, Jabatan Pelaksana. Muhammad Tamrin SSI, Jabatan Baru, Jabatan Pelaksana. Supwan STP, Jabatan Baru, Jabatan Pelaksana. Albar SSI, Jabatan Baru, Jabatan Pelaksana. Agusman Esos, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah. Adanto Tayyib SIP, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah. Ardiansah Anwar Amsa Eskom, Jabatan Baru, Kasubag Dokumentasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah. Muhammad Ihsan SEMAP, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD. Fatmawati SE, Jabatan Baru, Kepala Subbagian Rumah Tangga Sekretariat DPRD. Sahidman SHKP, Jabatan Baru,
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Konawe Selatan. M. Agus Ramadan SSI, jabatan baru, Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Muhammad Imam Alif Wansah MSSI, jabatan baru, Kepala Seksi Penyediaan Areal dan Perencanaan Teknis Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja. Yusnawati SSI, jabatan baru, Kepala Seksi Akuntansi Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD Badan Keuangan dan Aset Daerah. Tina Wulandari SE, jabatan baru, Kepala Subbagian Pembinaan BUMD dan BUMD Bagian Perekonomian Setda. Rakawula SE, jabatan baru, Kasubit Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Farika Rohma SP, jabatan baru, Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan. Miss Rajab Esos, jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Sosial. Yamin Esos, jabatan baru, Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Laya. Agus Zainal, jabatan baru, Kepala Subbagian Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial. Derman SH, jabatan baru, Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Dinas Sosial. Juhardin Sapo SPT, jabatan baru, Kepala Sub Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sartono SE, jabatan baru, Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Saidar SE, jabatan baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ali Rashid Esos, jabatan baru, Kepala Seksi Penataan dan Pengembangan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Muhammad Ansar AMST, jabatan baru, Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Masrudin SIP, jabatan baru, Kepala Seksi Inovasi Pelayanan Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil. Teti Triana SSI, jabatan baru, Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Dinas Perhubungan. Hastuti SSI, jabatan baru, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan. Jerry Irwan STKK Esos, jabatan baru, Kasih Perparkiran dan Terminal Dinas Perhubungan. Arisman Silondae SSI, jabatan baru, Kepala Seksi Analisis dan Pengolahan Transportasi Laut dan Sungai Dinas Perhubungan. Sektio Agdaristan Asma Hadi SSI, jabatan baru, Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Muhammad Ishak Sijaya SKM, jabatan baru, Kepala Sub Tata Usaha Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Waode Hasma SH, jabatan baru, Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita Anak dan Lansia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Agus Salim STR GZ, jabatan baru, Kepala Seksi Jaminan Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Hendra SPD, jabatan baru, Kepala Seksi Pembinaan PAUD dan Pendidikan Keluarga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Nur Alam Nurdin SPD, jabatan baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Hasrudin SPD, jabatan baru, Kepala Seksi Peningkatan Kualifikasi, Kompetensi dan Pengembangan Karir Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lukman Paapa SH, jabatan baru, Kepala Seksi Peserta Didik Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Lusman SPD, jabatan baru, Kepala Seksi Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Shirley SSI, jabatan baru, Kepala Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Denny Yusrianto LS Pom, jabatan baru, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Junaid SSI, jabatan baru, Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hendrawan Mangidi SE,
jabatan baru Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Laode Muhammad Khalid D. Eskom, jabatan baru Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan 3. Yuldan Fadila L.S. Hood, jabatan baru Kepala Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Asradin S.H., jabatan baru Kepala Seksi Data Kekerasan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Herianto S.E., jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rasmawati SKM, jabatan baru Kepala Seksi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Muhammad Sidik SE, jabatan baru Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rusdi Rahman Eskom, jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Abdul Mutalib BSSI, jabatan baru Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesra Kecamatan Baito. Saryawanto SE, jabatan baru Kepala Seksi Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Asmiwati STRK, jabatan baru Kasih Pelayanan Penunjang Medis Rumah Sakit Daerah. Siti Hairia Dahlan SKM, jabatan fungsional tertentu. Iskandar Lewa ST, jabatan baru Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Sahrul Alam Hamsa ST, jabatan baru Kepala Seksi Pengawasan Teknik dan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Munawar Majid SEKP, jabatan baru Kepala Seksi Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Astati Esos, jabatan baru Kasubag Umum Kepegawaian dan Organisasi Dinas Pariwisata. Aswar SE, jabatan baru Kepala Seksi Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata. Rita SSI, jabatan baru Kepala Seksi Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan. Luki Aryati Togala SSI, jabatan baru Kepala Seksi Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Selatan. Pratiwi Septarina SST, jabatan baru Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan. Suharjuniatin Habibi SKM MKes, jabatan baru Kepala Seksi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan. Firda Rizky Amalia, jabatan baru Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Hermansyah Eskom, jabatan baru Kepala Sub Bidang Pensiun Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Sulkifli ST, jabatan baru Kepala Sub Bidang Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Muhammad Rizal Eskom, jabatan baru Kepala Sub Bidang Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM. Junardin SSI, jabatan baru Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Halyadi SSI, jabatan baru Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Jonius STMT, jabatan baru Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saharudin SIP, jabatan baru Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Jupri Esos, jabatan baru Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Irwan Regala SSI, jabatan baru Kepala Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Sultin SSI, jabatan baru Kepala Sub Bidang Perumusan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah. Siti Fatima SHKP MTRIP, jabatan baru Subkoordinator Pencatatan Tembusan Pajak Daerah. Sarpian Sorumba SP, jabatan baru Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Arianto SE,
jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Siti Nur Saban SE, jabatan baru Kepala Subbagian Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Adi Aksan Esos, jabatan baru Kepala Seksi Peningkatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan. Rikianti SE, jabatan baru Kepala Seksi Teknologi Penangkapan Dinas Kelautan dan Perikanan. Muhammad Ihsan Tondo, jabatan baru Kepala Seksi Pemberdayaan Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Amrullah PSH, jabatan baru Kepala Seksi Pengembangan Kepemudaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Jupri Esos, jabatan baru Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Asruddin SE, jabatan baru Kepala Subbagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Himran Eskom, jabatan baru Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Epa Susanti SSI, jabatan baru Kepala Seksi Layanan dan Kerjasama Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Safriani Tokala SSI, jabatan baru Kepala Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah. Indra Jaya SSI, jabatan baru Kepala UPTD Pasar Kecamatan Laea Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Marhante Taridala SST, jabatan baru Kasubag Tata Usaha UPTD Permibitan dan Pakan Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Hartanton SE, jabatan baru Kepala UPTD TPI Torobulu Dinas Kelautan dan Perikanan. Bupati Konawe Selatan Haji Surudin Nangga Cabdi tandatangani. Bupati Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 820/201 tahun 2022 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil pada jabatan administrator lingkup pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Bupati Konawe Selatan menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana pada lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana pada lajur 4 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan dimaksud. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Andolo pada tanggal 11 Mei 2022, Bupati Konawe Selatan Haji Surudin Nangga Cabdi tandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta dan seterusnya 9 arsip. Daftar lampiran keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 820/201 tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022. Nama 1. Masnun Sabir SKM MAP, jabatan baru Camat Landono, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Rizwan Mangidi ST, jabatan baru Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Nunti Sapri Esos, jabatan baru Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan. Indriati Esos MSI, jabatan baru Kepala Bidang Usaha dan Pembiayaan Koperasi
Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Konawe Selatan. Asnur Anwar Hamsa SSE, jabatan baru, Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan. W. Salmia SEAK, jabatan baru, Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan. Kiken Sukma Batara SSI MT, jabatan baru, Kepala Bidang Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Afiat SKM, jabatan baru, Kepala Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan. Waris Hikmah Suri Esos MM, jabatan baru, Kepala Bidang Keluarga Berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Konawe Selatan. Sawaludin Esos, jabatan baru, Sekretaris Camat Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan. Fahrudin Eskep Enes, jabatan baru, Jabatan Pelaksana Dinas Kesehatan. Taslim TSE, memasuki masa persiapan pensiun. Suhardin SSI, batas usia pensiun. Haja Juniati Silondai SP, batas usia pensiun. Bupati Konawe Selatan Haji Surunudin Nangga. Bupati Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 820/200 tahun 2022 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil pada jabatan pimpinan tinggi pratama pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Bupati Konawe Selatan menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana pada lajur 5 dan diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 daftar lampiran keputusan ini. Kedua, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana pada lajur 4 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan dimaksud. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Andolo pada tanggal 11 Mei 2022, Bupati Konawe Selatan Haji Surunudin cap ditandatangani. Tembusan disampaikan kepada yang terhormat. 1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta. 8. Arsip. Daftar lampiran keputusan Bupati Konawe Selatan nomor 820/200 tahun 2022 tanggal 11 Mei 2022. Nama 1. Dr. Insinyur Yesna Suwarni MSC, jabatan baru, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan. 2. Dr. Sahlul SE MSI, jabatan baru, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Selatan. 3. Hidayatullah SP MSI, jabatan baru, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Konawe Selatan. Bupati Konawe Selatan Haji Surunudin Nangga cap ditandatangani.
Persiapan pelantikan. Kepada rohaniwan disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Diundang dengan hormat, Bupati Konawe Selatan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pelantikan dan pengambilan sumpah diawali kata-kata pengantar pengucapan sumpah janji jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudara bersedia disumpah? Dengan agama apa? Selanjutnya, saya perlu peringatkan, sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mengetahui. Pengambilan sumpah jabatan. Ikuti lafal sumpah atau janji yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Hindu, Om Mata Paramawisesa. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab, bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi agama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Kepada saksi, Kepala BKPSDM Konawe Selatan dan Asisten 3 disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah janji jabatan.
Kepada rohaniwan dan saksi disilakan kembali ke tempat. Kata-kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, yang atas taufik dan hidayahnya pada hari ini Rabu tanggal 11 bulan Mei tahun 2022, saya Haji Surundin Dangga dengan ini resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan yang baru di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Amin. Pembacaan fakta integritas diikuti oleh seluruh pejabat yang baru dilantik. Fakta integritas. Saya pejabat dikit di lingkungan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta dan menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk pungli lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersifat transparan, jujur dan objektif, akuntabel dalam melaksanakan tugas, menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap perundang-undangan dalam pelaksanaan tugas, terutama kepada pegawai yang ada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas kepada pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, serta turut menjaga kerahasiaan. 7. Bila saya mendengar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya di lingkungan kerja saya secara konsisten. 8. Bersedia berdomisili di Andolo atau di wilayah kerja saya. Demikian. Andolo 11 Mei 2022. Penandatanganan fakta integritas.
Penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan oleh Bupati Konawe Selatan. Pelantikan dan pengambilan sumpah selesai. Kepada Bupati Konawe Selatan disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Kepada pejabat yang baru dilantik untuk tetap tinggal di tempat. Dilanjutkan dengan arahan Bupati Konawe Selatan kepada Bapak Haji Suronudin Dangga STMM. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera kita semua. Hari ini kita melaksanakan pelantikan yang terakhir untuk jabatan pengawas yang nanti sebagian akan menjadi fungsional. Terima kasih Pak Kandep Agama hadir, mewakili DPRD, terima kasih, dan para DPRD. Karena kita sudah diberi batas waktu sampai Mei. Sampai Mei harus selesai. Di samping itu ada juga pengisian beberapa orang yang masuk batas usia pensiun dan penggeseran beberapa hal yang urgen atau penting sekali. Untuk itu, ini saya lihat wajah-wajah baru banyak ini yang muda-muda, golongan-golongan 3B, 3C ini yang dilantik ini, saudara-saudara ke depan ini menjadi motor penggerak pemerintah Konawe Selatan. Ini sudah jenjang kita berikan tahapan. Sinilah saudara-saudara akan dilihat kinerjanya. Jadi untuk itu saya harapkan kita semua bekerja sesuai dengan tugas masing-masing yang diberikan. Tidak usah kita kasak kusuk kayak dulu-dulu, cari backing sana sini. Tidak usah. Sekarang sudah SKP. Begitu macet saudara punya pekerjaan ketahuan. Oh ini macet ini. Sehingga ke depan ini kita sudah mulai akan evaluasi sesuai apa yang dijanjikan atau dimasukkan dalam SKP. Kita akan lihat evaluasinya. Karena reformasi birokrasi kita Konawe Selatan ini baru 51%, 52%. Tapi ya kita sudah termasuk tinggi. Sehingga
Saudara-saudara yang dilantik ini semua sudah dapat TPP. Jadi sudah ada tanggung jawab. Makanya sayang kalau sudah didudukan terus malas lagi, pekerjaannya tidak berjalan, ya sayang sebenarnya. Terus saya harapkan yang muda-muda ini ya, kita harus semangat terus. Konawe Selatan ini ditentukan oleh kita semua maju mundurnya daerah ini. Kita semua adalah pengendalinya, perencananya. Alhamdulillah, konsep desa maju ini sudah mulai menunjukkan hasil. Sudah ada desa digital, ada desa wisata. Sebentar lagi kita akan luncurkan desa dipisah. Nah, ini tujuannya. Jadi mari teman-teman yang di kecamatan tadi sudah dilantik, ada yang lurah, ada yang... Nah, itu mau bersama-sama camat untuk kita mendorong percepatan pembangunan di desa. Kita bersama-sama. Jadi jangan berpikir wah saya pejabat di kecamatan tidak penting. Wah, saudara-saudara ini banyak karena kegiatan sekarang kita banyak di desa. Dana desa masuk ke sana, proyek-proyek masuk di desa. Ya, saudara-saudara lah yang akan mengemban amanah ini. Untuk itu sekali lagi saya titipkan harapan pemerintah dan harus kita sadar. Maju mundurnya daerah ini adalah tergantung kita. Kalau kita bekerja saja apa adanya, ya lelet juga daerah pula. Jadi mari kita masing-masing tugas kita sudah dibagi habis. Tadi sudah. Jadi semuanya bupati, wakil bupati tidak perlu pusing. Tugas sudah dibagi habis. Kalau ini berjalan maksimum, kalau yang repot itu kalau tidak berjalan, sudah diberi tugas, tidak mau dilaksanakan dengan baik. Jadi mutasi atau perpindahan itu biasa. Kita dalam rangka ada juga merupakan tur supaya pengalamannya lebih banyak. Kali ini pejabat eselon 2 masih kurang kita. Administrator baru berapa orang. Ke depan akan lebih seru lagi. Karena saya akan evaluasi semua bidang-bidang yang berjalan apa tidak. Kita evaluasi apakah ini sesuai dengan kemampuannya, kompetensinya. Karena hanya dengan cara itu program-program pemerintah bisa berjalan maksimal. Kalau dari bawah pekerjaan berjenjang dilaksanakan secara baik, kepala dinas tidak akan banyak pusing, apalagi bupati. Jadi kita hanya mengeluarkan regulasi-regulasi, aturan-aturan yang ada, payung hukum yang ada kita keluarkan. Saudara-saudara tinggal melaksanakan sesuai dengan payung hukum yang ada. Jadi jabatan pengawas, jabatan administrator ini adalah roda penggerak. Ini penggerak kita ini. Makanya banyak orangnya. Jadi kita harapkan hari ini dilantik 124 orang. Jadi sekali lagi selamat bekerja. Kita semua silakan menyesuaikan sesuai dengan tugas-tugas yang ada. Kalau ada yang bergeser ke OPD lain silakan menyesuaikan. Pimpinan tidak pernah berpikir merugikan teman-teman. Tapi tur itu, penggeseran-penggeseran itu penting. Suatu saat saudara-saudara akan terlihat apabila sudah mau menjadi jabatan tinggi.
Itu akan melihat. Dia pernah di mana ini? Pernah di mana ini? Pernah di mana? Jadi masih ada satu jenjang lagi yang lebih seru kita ini nanti adalah hasil asesmen nanti. Eselon 2 yang kurang lebih 10 dinas ini akan diasesmen. Nah, selanjutnya akan diisi. Eselon 3A ini yang masih banyak yang kosong. Jadi ya bagi pegawai yang belum tercover sekarang ini, saya harap untuk tidak kecewa dulu. Tempat masih banyak, cuma tunggu waktu. Karena sekarang masih diduduki, masih ada. Masih banyak sekretaris sekarang merangkap PLT. Banyak tempat sekarang. Jadi untuk itu sekali lagi saya harapkan, mari kita dorong kinerja-kinerja kita dari hari ke hari menjadi lebih baik. Karena hanya itulah nanti yang menunjang saudara ke depan. Bupati lain pun siapa nanti ke depan, kalau Anda bekerja bagus, pasti akan dipakai. Oh, siapa lagi? Jadi ya, marilah kita, saya sekali lagi saya selalu mengajak kita profesional saja, teman-teman ASN, melaksanakan tugas dengan baik untuk tidak melanggar sumpah tadi. Ingat, kita selalu perbuatan tercela ini jadi masalah. Ingat kita jalankan itu. Ya perlu juga saya ingatkan bahwa sekarang ini ya undang-undang tentang kepegawaian bertambah ketat. Jangan sampai soal sedikit bermasalah hukum. Nah ini kemarin, sekarang kita lagi repot. Yang bermasalah hukum disuruh BPK untuk berhentikan. Nah, ini kan jadi repot kita. Jadi tentunya sebagai pimpinan daerah saya tidak menginginkan ada seperti itu. Mari kita bekerja sesuai dengan mekanisme peraturan yang ada, supaya kita melaksanakan tugas ini dengan selamat. Saya biasa ibaratkan kita ini mengelola negara sama dengan berenang di sungai. Kalau kita tidak ada pelampung, kita tenggelam batu. Pelampungnya apa? Aturan yang ada, regulasi yang ada. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan, kita lihat dulu aturannya. Kalau aturannya mendukung, insya Allah itu pelampung kita. Jangan kita mau berpikir praktis, mau cepat-cepatan, tahu-tahu di luar dari ketentuan yang ada. Apalagi sekarang ini, saya harapkan kompetensi saudara-saudara ditingkatkan. Sebentar lagi di semua laporan-laporan kita ini sudah digital. Jadi bagi yang kurang-kurang di IT, ya silakan dipermahir. Mau tidak mau, nah bisa tidak. Apalagi yang masih muda-muda ini, ya saya kira tidak asing lagi dengan IT. Kita sekarang sudah masuk SPBE, pemerintahan berbasis elektronik. Tidak bisa lagi kita mundur. 3 tahun yang lalu kita sudah non tunai, orang lain belum non tunai, kita yang duluan. Hari ini orang-orang yang dulu tidak mau non tunai dipaksa untuk non tunai. Kita tidak terpaksa, karena jauh hari kita sudah sana. Sekarang hari ini laporan-laporan baik kepegawaian, keuangan, penganggaran dan lain sebagainya melalui sistem. Gila kenapa? Nah Hidayat ini saya mau uji coba ini di Infocom. Karena saya ingin ini tahun depan ini kita benar-benar sudah berbasis elektronik, punya basis data yang bagus. Jangan kita pikir bahwa kita ini di kampung, di hutan. Nah ada.
Di dunia ini sekarang biar di hutan kalau teknologinya canggih sudah itulah yang modern. Jadi jangan kita berpikir begitu. Justru lebih bagus kita, tantangan masih kurang. Ini hal pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik ini sangat penting. Karena saya graduate, saya tidak perlu asesmen, saya tuju dulu Hidayat. Nah, mudah-mudahan Hidayat ini mampu untuk mendorong ini dalam waktu yang cepat. Karena teknologi ini kita selalu kalah cepat. Baru kita mulai muncul lagi. Kita baru mulai basis 4 sudah kelima orang. Nah, itu masalahnya. Jadi mari kita sadari semua ini adalah kompetensi. Saya minta nanti BKPSDM diperkuat itu untuk pengembangan SDM kita. Pegawai-pegawai yang ada supaya kompetensinya ada. Makanya ini kenapa kita bikin aula besar-besar ini. Ada juga ya, Islamic Center sana bisa digunakan untuk pelatihan-pelatihan ini. Tidak usah malu berlatih atau menambah ilmu pengetahuan. Tidak usah malu. Saya saja yang sudah umur tua begini, saya mesti tahu bagaimana perkembangan teknologi. Apalagi ada adik saya masih muda-muda ini. Karena saudara-saudara, ke depan pemimpin-pemimpin di Kolsel ini yang berpikir sekarang, wah saya hanya eselon 4. 6 tahun, 7 tahun ke depan, ini eselon 2 pensiun, saudara-saudara yang mau isi. Mau siapa lagi yang mau isi? Makanya kompetensi sekarang itu diperbaiki. Karena ke depan ini kita sudah mulai persiapkan. Kita tidak ingin lagi kalau saya ini selalu berpikir mau impor orang, tidak ada. Kita manfaatkan tenaga-tenaga yang ada, kita tingkatkan potensinya, sehingga kita jangan kita ulangi kesalahan dulu. Dulu dokter kita selalu minta jatah pusat. Datang 1 tahun, pulang lagi, kosong lagi kita. Alhamdulillah sekarang sudah banyak anak kita yang dokter ini bertugas putra putri Kolsel lah, ini kita dorong supaya ambil spesialis dan lain sebagainya, sehingga nanti mengisi Kolsel ini mereka itu. Ini yang kita harapkan. Jadi daerah itu tidak selalu mengalami kemunduran, harus kemajuan. Untuk itu selamat bekerja bagi kita semua. Minal aidin wal faizin, kebetulan masih suasana hari raya. Ya, mohon maaf lahir batin. Ya, tadi ada beberapa yang BUP masa batas usia pensiun. Ya, kita mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama ini, sehingga apapun yang kita laksanakan di Konawe Selatan ini semoga bernilai ibadah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya istirahat. Kepada pejabat yang telah dilantik kami persilakan kembali ke tempat.
gelap saya, gelap. Ya, kita hari ini hanya mengisi kosong. Ada beberapa yang pensiun. Terus kita rangkaikan dengan sisa yang dulu belum dilantik pada saat Desember untuk fungsional. Jadi tadi yang banyak ini nanti fungsional. Kedua, jadi kita dalam rangka percepatan untuk asesmen. Jadi kalau sudah asesmen ini kan masuk sana. Ya kita usahakan ya bulan 5 ini sudah tuntas. Tadi Pak Bupati menyinggung ada yang 10 PLT yang lagi asesmen. Ya itu sekarang yang lagi PLT kan, kerja asesmen. Kalau asesmennya ada jarak sudah berapa? Jadi ini kita sudah mengirim surat ke KSN. Tinggal di sana jawabannya baru. Hah? Ya, sekda juga sudah sampai ke gubernur. Kan sekda yang nggak asesmen gubernur. Buka pendaftaran. Kalau sudah buka pendaftaran, dan jelas yang eselon 2 ya teman-teman kita semua sini. Kalau sekda ya bisa saja dari luar. Rencana untuk Kita sudah ajukan kalau begitu turun langsung schedule. Saya maunya ini kalau bisa akhir bulan sudah lagi. Supaya pertanggungjawaban tugas kalau PLT kan ya terbatas kan. Tinggal ibu saya urus 4 bulan. Karena provinsi yang biasanya dari luar. Nanti provinsi kami sudah menyampaikan bahwa sekda kan batas usia pensiun begini. Kalau bisa diproses sekarang, supaya habis langsung pastikan kembali ke sana. Kalau eselon 2B, kita tinggal rekomendasi KSN yang kita tunggu hari ini. Kemarin kan libur jadi ya mudah-mudahan minggu ini sudah keluar sudah BKPSD langsung bikin schedule, undang asesor dari kasar ya. Kalau yang eselon 2 ini Pak, pesertanya berapa dari Ya. semua pejabat yang 10 orang itu saja yang asesmen? Satu orang bisa menawar 3 ya. mengisi 10 jabatan. Ya. Jadi kan banyak ya. Tapi kan banyak persyaratan-persyaratan. Segi umur. Sudah mempunyai pernah diklat PIN. Pangkat serendah-rendahnya. Itu karuan. Tapi ya selalu ada ini kita sih. Sekda ya. Ada kebenaran gubernur. Ya bisa saja yang gubernur daftar. Buat sedikit terkait HUT yang diperingati besok, gimana persiapannya Pak? Ya kita peringati dalam suasana sederhana ya. Karena kemarin sebenarnya 2 Mei ini bersamaan ya. Bulan Idul Fitri ya. Kita sebenarnya sederhana karena kita juga masih pandemi ini. Mudah-mudahan ya, tahun depan kalau pandemi sudah kita akan banyak agenda-agenda
Antara lain dulu yang pernah kita lakukan 2018 itu pawai budaya. Di situ kita lihat bagaimana Konawe Selatan ini kemajemukan. Datang ada Arel Ponorogo, ada macam-macam. Ada ini pameran. Jadi kita belum bisa laksanakan karena kita masih PPKM sekarang. Atas. Ya, terima kasih. Sama diri wartawan. Langsung